Sudah ketemu. Ya nanti kita berproses sambil kita juga berpendapat. Sudah saya sampaikan Pak Kapolda. Nanti Pak Kapolda yang memberikan penjelasan. Karyawan PT Darmek kena PHK sepihak, tapi kuar-kuarna minta tolong ke Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi. Nah lain ke para presiden buruh ya, jeung kasih Suparno, malah minta tolong ke Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi. Kan Bapak Aing teh keur demo ya ku perwakilan marani para buruh cenah. Kedek di demo, dek dituntut. Tapi nah ayeuna buruh di PHK minta tolong ke Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi. Ya jadi di dia ya jelas ya bahwa si Suparno batal jeung tah aki-aki Yaman eta manehna mah lain mewakili buruh tapi mewakili kepentingan manehna masing-masing. Tinggal aya karyawan ieu non teh di PHK kadon minta tolong ke Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi. Haiku anu mengatasnamakan perwakilan buruh Bapak Aing kah di demo digugat mah di demo. Malahan ku si Suparno kah dititah naon cenah. Tobat nasuha, lain maraneh anu tobat mun aing mah. Ngali aya buruh PHK, mana maranehna? Aya nulungan. Ngaraleungit lempeng we, beungeut anjing. Utang BPJS Kesehatan, Gubernur segera bayar, biar masyarakat berobat gratis. Masyarakat miskin, biar nggak sulit berobat. Ayo, Gubernur Jawa Barat, jangan konten mulu, bayar itu utang BPJS. Itu ada karyawan, ada beberapa PT yang di PHK karyawannya, ayo urus, ayo bangun, nongol, jangan ngumpet. Itu juga ada masih beberapa perusahaan yang tidak membayarkan jaminan kesehatan untuk karyawannya, ayo urus, ayo burukan, jangan ngumpet. Dan itu juga masih banyak perusahaan yang membayar karyawan atau buruh-buruh dengan menggunakan sistem harian atau permagangan. Ayo urus, ayo jangan pernah ngumpet. Urus biar tidak dijadikan sistem magang atau sistem harian. Ayo burukan, urus. Kagak usah lo ngingetin Deddy Mulyadi terkait hutang BPJS. Lagi pula hutang BPJS tersebut mah ya sisaan siapa, warisan yang sebelumnya. Jangan buta, jangan tuli ya. Emang kagak ngedengar kalau itu hutang BPJS itu didapatkan dari mana? Dari gubernur sebelumnya ya. Ayo bangun ya, jangan ngorek-ngorek kesalahan orang lain dilemparin ke Deddy Mulyadi. Alah, kagak ada lagi senjata ya buat ngelawan Deddy Mulyadi begitu. Lah, ampun. Udah urusin dulu para buruh, para karyawan yang pada di PHK ya, yang belum mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan sosial dari perusahaan. Urusin dulu, ayo ya kagak usah ngurusin terkait Pemprov Jabar mah udah bagus ya, warga-warganya juga berobat udah pada gratis ya. Bahkan sekarang ada lagi tuh SK mau dikeluarkan terkait masalah korban begal, korban penganiayaan akan ditanggung oleh pemerintah Pemprov Jabar. Ayo, udah diam lu berisik yuk sebelum gua cabut tuh gigi lu atu-atu pakai tang. Udah bye. Sujang Said Iqbal kamana? Sujang si Suparno kamana? PHK sepihak, tolong bantu kami. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, merdeka. Kami kena PHK sepihak, tolong kami dibantu khususnya karyawan PT Darmek. Eta atuh kamarana presiden buruh Bapak Suparno. Eta aya buruh anu teriak-teriak ngeta tulung ka Bapak Aing karena di PHK PT Darmek Bekasi. Hayu atuh belaan turun. Ulah ngabela teh nya ngabelaan buruh anu hayang naik gaji doang. Eta atuh belaan buruh anu rek beurang PHK. Ieu para buruh tong waka teriak-teriak heula eta tulung ka Bapak Aing, ka gubernur. Bisi kasinggung presiden buruh. Kayak Bapak Said Iqbal, Bapak Suparno merasa tidak dihargai. Kamarin geus teriak paling lantang rek ngabela buruh, buruhna malah percaya ka Bapak Aing, ngeta tulung ka Bapak Aing.
Ujung kangenahan. Masa buruh setiap bulan dipotong gajina jang iuran. Eta kan dina iuran teh aya gaji ketua, gaji pengurus. Ayeuna lamun misalkan beunang PHK langsung ngenta tulung ka bapak aing ka pemerintah. Atuh kangenahan teuing Said Iqbal, kangenahan teuing Suparno eueuh gawena, eueuh fungsina. Masa fungsina teh jang gogorokan di mobil komando doang deui. Jeung eta oge setahun sekali, setahun 2 kali ketika hayang naik gaji doang. Kita akan tutup lagi pintu-pintu tol, 11 pintu tol yang ada di Jawa Barat. Semangat ya? Di mana hebatnya Dedi? Hebatnya hanya di medsos. Terus kita lakukan. Sampai kapan? Sampai Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat taubatan nasuha. Nah inilah opini-opini medsos ini sudah terlampau kuat Dedi Mulyadi. Sehingga kami sebut DKDN itu Gubernur konten. Kalau ada yang nggak terima silahkan. Di Bandung, siap nggak aksi ke Bandung? Kita akan bikin lumpuh di Bandung, di Pasopati, siap. Pasca nanti itu sudah kita daftarkan sidang pertama, saya pastikan kita akan lumpuhkan kota Bandung yang di situ sarangnya KDM, kawan-kawan sekalian. Sederhana, orang konten kita balas dengan aksi, betul nggak? Kalau konten dibalas konten, kita pasti nyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Saya hari ini akan menyampaikan beberapa hal, terutama tentang orasi Suparno yang pada beberapa video beberapa hari lalu atau minggu lalu, bahwa dalam orasinya dia menyampaikan ancaman akan aksi yang lebih besar dengan menutup 11 pintu tol dan melumpuhkan kota Bandung atau Jawa Barat. Ya. Maka saya sampaikan secara tegas kepada Suparno, dengan orasi seperti itu yang disampaikan di depan umum melalui pengeras suara, maka itu sudah ada dugaan, indikasi dapat masuk dalam kategori tindak pidana yang diatur baik itu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, yaitu ada 4 pasal yang mengaturnya, termasuk juga di Undang-Undang KUHP lama karena ini juga masih berlaku, itu ada 5 pasal dan ancaman hukumnya tidak main-main. Kalau itu terjadi, terbukti dilakukan oleh saudara Suparno dan rekan-rekan, maka ini sudah melakukan tindak pidana dengan ancaman sampai dengan 7 tahun penjara. Ya, itu nggak main-main. Saya sampaikan secara tegas, ya, gitu. Yang kedua, bahwa dengan menutup 11 pintu tol dan melumpuhkan kota Bandung atau Jawa Barat tidak ada korelasinya dengan penolakan SK Gubernur atau UMK dan UMSK. Tidak ada korelasinya, gitu. Karena itu adalah mengganggu ketertiban umum, gitu ya, mengganggu jalannya lalu lintas umum, dan itu tidak boleh dilakukan. Maka seorang organisatoris harus tahu dan paham dan ngerti tentang undang-undang, gitu ya. Tidak boleh dengan mengganggu orang lain, terganggu masalah kegiatannya, gitu ya. Jadi nggak ada korelasinya. Kalau masalah upah, kalau masalah SK, ya SK sampai dengan upah. Sampaikan secara profesional, sampaikan secara jelas, secara tegas kepada pemerintah, karena organisasi itu punya etika dan estetika cara berorganisasi, menyampaikan pendapat baik itu di muka umum maupun di dalam ruangan, gitu ya, secara baik dan benar. Yang selanjutnya bahwa kenaikan upah, saya sampaikan ini, kenaikan upah setiap tahun itu sudah ada yang hitung, gitu. Nggak usah repot-repot organisasi seperti itu, ya, apalagi dengan secara emosional. Yang hitungnya siapa? Dewan Pengupahan, ya, baik kabupaten maupun kota. Itulah tugas dan fungsinya untuk menaikkan upah karyawan, menaikkan upah buruh dalam setiap tahun untuk dinaikkan, ya, berdasarkan kebutuhan hidup layak,
Itu berdasarkan inflasi dan berdasarkan kemampuan perusahaan. Itu yang perlu saya sampaikan. Kenapa? Naik gaji besar, 2-3 bulan bangkrut, perusahaannya siapa yang mau tanggung jawab? Dan sekarang nih saya sampaikan nih, hari ini di Karawang sudah terdengar ada beberapa perusahaan baik di zona maupun di kawasan yang akan melakukan efisiensi karyawan.